Pemirsa, orang muda Katolik atau OMK dan Karang Taruna di Desa Tubuh Kerajaan, Kecamatan Atadei, Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur, mulai mengolah kolang-kaling menjadi es buah yang bernutrisi tinggi. Dorongan untuk mengolah buah aren ini awalnya datang dari penyuluh pertanian lapangan Ronald Ajar dan Ketua BPD Tubuh Kerajaan Martin Breok dalam upaya pemberdayaan orang muda Katolik di desa tersebut. Produksi kolang-kaling sekaligus pengolahan menjadi minuman bernutrisi tinggi ini dimulai sejak Selasa 29 Maret 2022 setelah para anggota mendapat pelatihan selama 1 hari sebelumnya. Kepada wartawan di sela-sela kegiatan produksi perdana kolang-kaling dan es buah, Selasa siang, penyuluh pertanian lapangan Ronald Ajar menjelaskan ide untuk memproduksi kolang-kaling dan pengolahan lanjutan ini berawal dari potensi yang ada di desa Tubuh Kerajaan, baik sumber daya manusia, bahan baku maupun analisis pasar. Ide muncul itu sebenarnya karena potensi. Pertama, potensi buah enaunya di sini melimpah dan belum pernah dimanfaatkan. Terus yang kedua, tenaga kerja. Anak muda yang ada ini kan kebanyakan juga lebih banyak nganggur. Daripada mereka nganggur, mendingan kita kasih usaha-usaha yang produktif seperti ini dengan memanfaatkan potensi alam yang ada di sini. Kalau untuk pasar lokalnya di Lewoleba, khususnya Lewoleba, cukup menjanjikan karena permintaan hampir setiap tahun permintaannya tinggi sekali, apalagi menjelang bulan puasa itu kolang-kaling selalu permintaannya terlalu tinggi. Karena ini juga lalu juga pernah pasarnya sampai di Kupang dan Makassar. Perkiraan satu tandannya itu biasanya mendapat 25 kilo. Besar ya? Nah, satu tandan besarnya itu tuh dia jadi kolang-kalingnya sekitar 25 kilo. Jadi kalau 2 tandan kemarin sekitar 50 kilo. Itu bisa menghasilkan berapa gelas? Ini tadi kita pakai hanya 1 kilo lebih. Mau 1,5 kilo kita dapat sekitar mau 60-an gelas. Berarti sangat potensial ya? Sebenarnya sangat potensial sekali. Sebagai penyuluh di sini berarti tetap akan dampingi sampai selesai bertugas dari sini. Jadi selama saya masih bertugas di Tubuh Kerajaan, maka ini menjadi tanggung jawab saya untuk mendampingi mereka. Sebagai Karang Taruna dalam pertanian, dia sebagai Taruna Tani. Tadi ke depan bahwa selama sepanjang tahun musim panas, di musim panas 2022 kita akan tetap produksi dan tahun-tahun berikutnya akan kita tetap produksi karena memang barangnya kan tidak akan habis juga. Potensi yang ada di sini selain untuk Tubuh Kerajaan, potensi lain pohon enau yang ada di mungkin di Bakan, di Kalikasa dan desa-desa sekitarnya kita bisa manfaatkan untuk diolah di sini. Di sini ada buah advokat yang di sini juga banyak, buah naga, terus bahan baku untuk pembuatan kolang-kaling termasuk jeruk nipis di sini juga banyak. Jadi ya hitungan bahwa bahan lokal untuk pembuatan ini kolang-kaling di sini sangat melimpah, tersedia sekali. Semua mendukung ya? Semua sangat mendukung. Walau mengaku proses pengolahan kolang-kaling cukup rumit, Ketua OMK Tubuh Kerajaan Omi Wur mengungkapkan dirinya dan seluruh anggota OMK merasa bangga karena dapat berproses hingga menghasilkan uang. Selain optimis, ia juga berharap ke depan dapat disupport pemerintah desa agar proses pengolahan kolang-kaling yang mulai dijalankan ini terus berkembang. Bangga, ada yang ya sulit juga, ada semua ya. Kaget tidak sadar bahwa barang-barang yang tidak melihat begitu saja ternyata menghasilkan sekali. Kami dengan teman-teman sangat senang dengan yang sekarang ini dan terus melanjutkan sampai ke depannya. Ini kan langsung lihat uang di depan tuh? Ya, tadi ada habis. Mengharapkan sekali untuk pemerintah bisa membantu atau support kita dengan membuat
proses kolang kaling. Bisa. Ke depan kalau bisa itu ditingkatkan lagi. Karena barang-barang ini kan macam tidak ada pemiliknya. Tapi kalau setelah tahu begini, pasti orang juga mengklaim bahwa itu saya punya milik, tumbuh di saya punya kebun, gitu. Peluang besar, hanya tinggal saja dari kita punya keinginan, ya bisa. Hanya untuk sementara ini di tahun ini belum dianggarkan karena kemarin anak-anak itu belum terkumpul betul. Kedepannya pasti ada. Kedepannya pasti ada. Sebelumnya, segala persiapan untuk kegiatan produksi perdana ini dilakukan secara swadaya. Namun setelah diproduksi, omsetnya dalam sehari lebih dari 1 juta rupiah. Dari Lembata, Bro Intolok, Legan TV.